nih ada jendela yang hadapnya ke halaman. Pas nyokap gue lagi sholat tahajud, kiblatnya itu kan ngebelakangin pintu. Oke. Gitu kan. Pas dia habis dari sujud, gila. terus adik gue ya mau masuk SMA kan pada saat itu, gue ya kerja kayak gitu kan. Nah, Ci gue kan bikin skripsi lebih begadang, iya kan? Karena mungkin lagi inspirasinya malam kali ya. Ngetik. Dia tuh ngedenger suara bokap gue. Kayak, Ci, belum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian-kejadian horor dari dia kecil pindah-pindah rumah. Jadi dia tuh sering pindah-pindah rumah dan ngalamin kejadian-kejadian horor. Di sebelah gue udah ada Kak Moni. Halo Kak. Wih, dia lagi datang. Thank you nih, Kak Monik udah datang lagi ke studio Launching Misteri. Waktu itu Kak Monik cerita pertama itu yang waktu lu di bioskop ya, kerja di bioskop ya. Itu serem banget ceritanya dan epic banget. Kali ini mau nyeritain kejadian horornya. Kenapa pindah-pindah rumah? Jadi emang dari kecil itu kan nyokap sama bokap kan emang orang rantauan ya. Belum punya rumah lah untuk di Tangerang. Jadi emang masih sewa gitu, masih ngontrak. Cuma emang kontrak rumahnya tuh yang emang cukup besar lah gitu untuk satu keluarga gitu. Jadi kayak kenapa pindah-pindah? Kadang tuh udah bosan atau udah gak nyaman di sini, pengen nyari tempat lain atau enggak. Kalau yang pas dari rumah yang pertama gue cerita ini sampai yang kedua itu karena emang kondisi ekonomi itu emang lagi susah lah gitu. Makanya pindah kan, karena kalau mau lanjut lagi gak sanggup lah untuk bayar sewanya. Makanya akhirnya pindah ke rumah yang gue bilang itu, yang kondisinya waduh jauh banget nih dari rumah yang sebelumnya. Karena emang lagi struggle lah di fase itu. Dan ini nanti lu nyeritain pokoknya sampai ke rumah lu yang terakhir ini. Sampai rumah yang sekarang tempatin. Sama nyokap nih. Jadi emang ceritanya ya mohon maaf aja kalau misalnya agak lompat-lompat ya. Gitu. Jadi ini mohon maaf ya sahabat Launching yang nanti ceritanya bakal memang dari kecil sampai saat ini ya berarti ya. Jadi emang highlightnya aja sih, highlight waktu yang horor-horornya banget gitu. Nggak satu tema, nggak satu frame cerita ya. Nggak satu rumah lah gitu. Ya jadi agak loncat-loncat, mohon dimaafkan nih sahabat Launching. Tapi tetap kayaknya bakal seru nih ceritanya. Jadi ditahan dulu nih ya Kak Monik ya. Jadi buat sahabat Launching yang penasaran sama ceritanya Kak Monik, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Launching Misteri, gue langsung subscribe Launching Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Kak Monik, jangan kaget lagi. Enggak, gue gak kaget lagi. Video pertama kaget. Gak kaget lagi gue. Langsung kita mulai aja nih kayak ceritanya. Oke Kak Monik, itu gimana Kak ceritanya Kak? Sebenarnya mulainya sih dari pas gue sadar itu setan kali ya. Itu pas SD. Itu mungkin tahun 2006 lah kurang lebih. Itu gue tinggal di satu rumah. Dan emang kalau bokap pilih rumah tuh konsepnya landscape-nya tuh selalu sama. Ada 3 kamar, ada ruang tamu, ruang tengah, dapur gitu. Jadi emang landscape rumahnya tuh mirip-mirip sebenarnya. Nah di rumah yang pertama ini, gue inget banget itu ketika gue mandi. Jadi kan ada 2 kamar mandi nih. Ada kamar mandi yang di kamar nyokap sama yang ruang tengah. Nah, gue sama keluarga inti tuh emang kalau mandi tuh pasti di kamar mandinya nyokap. Gitu kan. Nah, pas gue lagi mandi, kan di kamar mandi itu ada 3 ventilasi tuh. 3 lubang ventilasi yang persegi panjang itulah bentukannya. Yang sebenarnya udara tuh pasti masuknya tuh karena ada ruang gitu kan antar tembok gitu, harusnya gitu dong.
kayak logikanya tuh kalau lo mau masukin tangan tuh nggak mungkin gitu, susah lah gitu. Dan itu gue tuh lihat jelas banget ketika gue lagi sikat gigi tuh waktu gue SD, gue lihat tuh tangan masuk seginian lah. Itu yang gue ingat sih hitam ya, gue nggak tahu itu berbulu apa enggak, hitam. Terus jarinya tuh panjang-panjang, kukunya tuh panjang-panjang banget. Dan gue kan langsung kayak, aduh. Dan itu gue inget banget pada saat itu kan gue mandi nggak pakai shower ya. Itu tuh ada tambah lagi tuh ada suara-suara gitu, kayak suara apa ya? Kalau lu denger hewan buas gimana sih, kayak yang menggeram gitu ya? Tapi emang samar tipis. Gue nggak tahu deh efek gue karena ketakutan atau gimana. Cuma jelas tuh gue nge-freeze. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa teriak, gue nggak bisa manggil mbak gue. Gue cuma bisa nge-freeze pegang sikat gigi saking takutnya gitu kan. Dan pada saat itu gue cuma ngebiarin dia tuh kayak mau ngejangkau sesuatu, bukan ngejangkau gue tapi kayak lagi nyari sesuatu. Pokoknya dia ngejangkau gitu. Dan tuh ada bau apek banget. Gue sampai gue kayak bau sabun gue aja tuh sampai kalah sama tuh bau apek. Dan itu kan malamnya nyokap pulang, gue cerita dong, gak ada yang percaya. Kejadian ini berapa lama setelah lu tinggalin di rumah ini? Gue kan tinggal dari situ dari gue TK ya. Dan yang gue udah itu lama. kejadian pertama tuh. Itu yang gue sadar dan yang gue inget karena itu jelas banget. Di daerah mana rumahnya nih? Di Tangerang, kota. Tangerang. Ya nggak jauh lah sama tempat gue kerja dulu. Oke. Dan itu juga pernah juga abis nonton film tuh malam-malam kan di ruang tengah. Kan emang kamar nyokap dia itu nih meja TV sampingnya tuh kamar nyokap. Itu kan kebuka gitu kan. Nah di belakang dipan kasur nyokap itu kan ada jalan ke kamar mandi. Nah itu tuh gue inget banget, jelas banget itu tuh gue liat ada cewek berdiri di belakang dipan arah ke kamar mandi. Seriusan. Itu cewek ngeliat ke arah gue sama adik gue kan masih kecil banget ya. Gue tuh yang kayak pokoknya tuh gue tahu banget tuh cewek. Meskipun tuh gelap ya, meskipun tuh gelap tuh cewek tuh gue. Nah mbak gue udah di kamar, udah emang jam istirahat dia selesai lah gitu kan. Terus gue udah ngeliat kayak gitu. Nah dulu juga pernah tuh, karena di rumah yang pertama ini tuh ada loteng. Mbak gue kan suka banget ke loteng. Jadi kayak istirahatnya dia tuh di loteng. Karena emang di loteng ini tuh ada ruangan kecil yang diperuntukkan buat gudang. Sama ada kayak area jemur. Tapi emang area jemurnya tuh jarang dipakai. Karena kan terlalu berangin kan. Namanya loteng kan, yang jin gudang pasti lembab. Kayak gitu-gitu kan. Dia ngapa suka di situ, Mbak? Kalau siang adem. Kalau siang adem. Ya kan daripada di bawah gitu kan panas. Jadi dia lebih suka di atas tuh ngadem sambil ya dia me time-nya dia lah gitu di atas tuh. Dan kan gue namanya kita mau diasuh sama mbak kan seneng dong kayak nyamperin dia gitu kan. Gue seneng lah ke atas gitu. Seneng ke atas. Nah pernah ada saatnya gue ke atas sendiri. Gue pengen, mungkin karena gue keseringan nonton film barat kali ya yang suka pada punya kamar di rooftop gitu. Gue ke atas, gue kayak berusaha bawa mainan gue gitu ke atas, ada yang suara berat yang gue denger yang pasti kamar mandi itu. Dan adik gue kan emang gak boleh ke atas karena tangganya tuh dari kayu dan licin. Jadi kayak adik gue masih terlalu kecil kan, jadi kayak dia tuh gak boleh ke atas sama orang tua gue, sama mbak gue tuh gak boleh. Dan gue kan tipikal yang takut tuh gue diem gue ngacir gitu loh. Pada saat itu kan gue mikir resiko gue, kalau gue lari gue takutnya jatuh ya kan. Gue tuh sampai diem dulu sampai tuh suara hilang. Nah akhirnya begitu mbak gue manggil, karena makanan udah jadi kan, udah gue langsung ngibrit turun. Dan bener jatuh gue di anak tangga terakhir tuh gue jatuh. Jam berapa itu? Itu sore. Sore ya, masih sore. Karena kan gue mandi dulu baru makan kan, jadi gue disuruh mandi dulu baru makan. Sama paling kejadian waktu di kamar gue. Nah, ini juga konsepnya sama. Kalau gue pindah rumah, kamar gue tuh selalu yang paling depan, kamar tengah tuh biasa buat mbak. Jadi kalau nggak ada mbak tuh kamarnya buat adik gue, baru yang belakang tuh buat kamar mama papa. Jadi yang kalau kamar yang pertama gue inget banget masih kecil, ranjang gue kan gede ya. Ukurannya tuh 180 lah. Masih kecil kan space-nya besar, luas gitu kan. Nah, itu jadi gue tidur tuh bawah gue tuh jendela gitu loh. Bawah kaki gue jendela. Gordennya tuh yang tipis gitu, dan emang ada celah angin gitu. Satu itu tuh hujan. Pada saat itu hujan, tuh dia ngetok. Karena tuh kan kayak kaca, ada kayunya gitu kan. Ngetok, tok 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 tok. Ngetoknya nggak 3 kali itu enggak, tapi tok 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 gitu.
Gue udah mikirnya udah jelek, jujur aja. Gue udah mikirnya itu pasti bukan orang, siapa gitu kan. Toh bokap nyokap pada di dalam rumah, semua yang tinggal di rumah itu pada di dalam rumah. Gue diemin. Sampai pernah juga waktu mbak gue kan nyapu, gordennya nggak ketutup rapet, jadi masih ada celah. Nah itu kan sampai malam tuh kayak gitu, belum sempet gue benerin. Kan kayak jam tidur gue tuh jam 9 jam 10-an ya. Gue liat tuh ada orang ngintip. Bener-bener ngintip ngeliatin gini. Terus gue namanya sekali anak kecil gimana sih? Gue diem, gue diem karena gue bukan tipikal teriak gitu. Gue diem, gue narik selimut dong, gue ketarik kaki gue sampai tidur tuh sampai ngelipet kaki gimana sih saking takutnya. Oke. Terus pokoknya mbak gue lagi cuci piring kan, jadi wastafel dia tuh ngebelakangin akses ke tangga menuju loteng. Dia tuh teriak kenceng banget ngomong kayak gini, jangan lari tangga, nanti jatuh, teteh lagi yang dimarahin, ngomongnya gitu. Terus kan gue dengar suara omelannya dia, gue awalnya siapa mungkin kan, ya maksudnya mungkin dia lagi ngedumel apa gimana, gue nggak ngerti deh gitu. Gue lagi main sama adik gue depan TV, sampai akhirnya dia dengan kesel kan, greget, dia keluar tengah langsung kayak dibilangin jangan main-main di tangga. Terus gue yang kayak, orang di sini dari tadi kan di rumah cuma bertiga kan, mau pulang itu siang loh, siang kejadiannya. Terus kayak bingung lah tuh. Cuman teteh gue nggak mau, maksudnya yang namanya dia di situ juga kan, dia nggak mau, dan hadapannya juga bocah-bocah kan, dia nggak mau bikin takut. Dan emang di rumah itu tuh apa ya, karena rumah gue jatuhnya di paling ujung, tapi bukan pojok ya, ujung deket perempatan gitu. Karena otomatis di seberangnya itu ada sampingnya rumah orang, halamannya rumah orang. Itu emang ada pohon gede-gede, pohon mangga, pohon-pohon buah gitu deh yang besar-besar gitu. Dan itu emang kalau malam tuh suka serem banget, gelap, karena gelap. Oke, gitu. Tapi yang ngalamin selain Mbak nih berarti ada lagi nggak kayak nyokap, bokap? Nyokap ngalamin sih. Nyokap ngalamin juga ya? Nyokap ngalamin. Itu kalau nyokap sampai dia tuh pernah lagi mandi juga di kamar mandi. Itu dia nggak dengar suara yang sama. Terus cuman kan dia mungkin lebih bisa ngehandle diri dia ya, jauh lebih daripada gue kan. Jadi terus dia juga nggak pernah cerita. Cuman kayak ketika gue ceritain itu dia kayak relate. Orang pernah juga kok ada ini ketika kan ada bocor ya. Tapi bocornya tuh bukan bocor yang atap kebuka gitu, enggak, rembes gitu. Rembes. Kan di ini lap panjang itu. Tahu di situ ada ular hitam. Ini beneran. Apaan? Ular hitam. Gila. Ini serius, ular hitam di lap itu. Ya nggak mungkin dong di lap udah ada ular taruh situ membagong, kan nggak mungkin. Iyalah. Terus di situ akhirnya karena nyokap gue masih percaya yang klinik juga. Pada saat itu mikirnya, waduh jangan-jangan aneh-aneh nih. Kiriman nih. Iya ngerinya kan gitu. Ya udah pokoknya aneh-aneh gitu deh kalau di rumah ini karena masih kecil juga kali gue di situ ya. Sampailah akhirnya gue pindahlah ke rumah yang beda jalan nih, tapi deket. Daerah situ juga? Deket banget dari situ. Beda-beda berapa rumah lah, bisa dibilang beda 4-5 rumah. Nah rumah ini tuh bisa gue bilang jelek banget rumahnya. Jadi mungkin satu komplek tuh lu kalau mau rumah paling jelek, nah itulah rumahnya. Kenapa pindah ke situ? Alasannya? Karena pertama kan kontrak udah habis. Di situ. Sewanya udah habis di rumah yang lama. Terus kayak pada saat itu harus pindah, tapi saat itu budgetnya ya cuma ada segitu. Oke. Ya dapatlah di situlah rumah yang kosong dan disewakan. Tuh rumah tuh sebenarnya udah kayak mau rubuh, bisa gue bilang. Seriusan, gue tuh tinggal di rumah yang kayak gitu. Konsep landscape-nya sama. 3 kamar. Bedanya dia lebih kecil lah karena halaman yang lebih besar. Kalau rumah yang sebelumnya kan gak ada halaman, cuma depan doang. Kalau yang ini tuh sampai samping-samping tuh. Oh, jadi rumah lebih kecil. Lebih kecil, tapi halamannya lebih luas gitu. Horor dong ini. Ini nggak ada dapurnya ya, nggak ada wastafel dapur, nggak ada. Oke. Kamar mandi cuma 1. Nah, kalau yang ini udah namanya rumah udah jelek banget, udah lama kosong. Nah, samping gue tuh tetangga gue tuh punya studio band di rumahnya dia. Jadi paling rame-ramenya ya kalau ada yang nyewa studionya kan. Ada yang ngeband tuh. Ada yang ngeband tuh agak rame tuh gitu. Tapi sisanya ini gue masih SD mau ke SMP di situ.
Gue tuh inget banget. Lu kalau masih inget sinetron, gak apa-apa kali gue sebut judulnya ya. Gak apa-apa. Suami-suami takut istri. Itu kan dia kisaran sore mau maghrib tuh. Nah, kalau di kan gue tuh udah mulai nggak pakai mbak. Jadi gue apa semua udah sendiri deh. Berdua sama adik gue beresin rumah. Nah, sorenya tuh kan gue masak nasi. Kalau di rumah gue masak nasi tuh lo harus diademin dulu. Jadi ditaruh di baskom, dikipas-kipasin. Lu SD udah masak nasi sendiri? Udah lah. Gue masih main layangan dah kayaknya, udah nyari gelasan mana yang paling tajam. Gue udah masak nasi. Iya, masak nasi. Jadi pulang nyokap bawa lauk kayak gitu. Oh, oke. Jadi kan adik gue yang ngipasin, gue yang ngaduk-ngadukin kayak gitu. Nah itu kan meja makannya emang deket sama pintu belakang rumah lah gitu. Itu pintu dari kayu jati tebel berat. Gue aja bukanya tuh, gue yang masih kecil pada saat itu tuh susah bukanya. Dan itu dikunci. Pada saat itu ketika gue lagi ngaduk, sama adik gue lagi santai biasa. Tahu-tahu itu pintu kayak ada yang bukan gedor-gedor tapi kayak knopnya dipegang terus dudut. Itu gue sampai lihat getarannya. Gue sama adik gue kelihatan. Nah, gue kayak udah akhirnya kita langsung hibrid ke depan, tapi maksudnya ke ruang yang tamu lah ya, ruang tamu. Tapi kita nggak berani keluar. Adik gue masih megangin kipas anyaman, lo tau gak sih anyaman bambu? Iya. Kipas ini masih megangin kipas, gue masih megangin centong. Kipas beber gitu ya? Iya. Terus gue kan di situ yang bisa diandelin adik gue lah. Di situ gue doang gitu kan. Aduh gimana nih? Kalau tuh nasi belum ditempatin, ntar nyokap ngomel. Masalahnya nyokap gue jauh lebih menyeramkan daripada tuh hantu gitu kan. Aduh, ya udah deh, kita pelan-pelan aja. Jadi pas kita tuh mikirnya kalau iklan tuh nyeremin gitu kan. Jadi pas tuh si sinetron tuh udah mulai lagi, barulah kita pelan-pelan mindik-mindik. Sambil kayak waspada gitu, ngerti gak sih? Waspada, takut. Untung posisinya gue udah nyuci piring, jadi nyuci piringnya tuh benar-benar kayak pakai ember, udah disiapin air gitu, bukan di wastafel. Dan itu kan harus di belakang posisinya. Itu satu. Terus nyokap gue kan emang suka sholat tahajud ya. Ini lagi-lagi konsep kamarnya sama ya, gue yang di depan, adik gue di kamar tengah, yang sampingan sama kamar nyokap. Oke. Nah, kamar adik gue sama kamar nyokap ini ada jendela yang hadapnya ke halaman. Halaman mana nih? Halaman samping rumah. Kosong, tanah doang. Gitu kan. Kalau gue ngadepnya ke samping rumah ada space kecil lah untuk septic tank. Udah gitu. Nah, pas nyokap gue lagi sholat tahajud, kiblatnya itu kan ngebelakangin pintu. Oke. Gitu kan. Pas dia habis dari sujud, itu pintu ada yang nendang kenceng banget sampai kebuka. Jadi kebayang nggak kalau nyokap gue misalnya sholat, lagi sujud, terus tuh pintu pas lagi dijedak gitu. Itu bokap gue sampai bangun. Gila. Kan mungkin yang disangkanya kita iseng anak-anak kali ya. Itu sampai bokap gue tuh sampai langsung ke kamar gue, meriksa apakah gue yang kayak gitu atau gimana. Tapi enggak, gue lagi tidur. Gila. Tuh nyokap aja sampai pas sholat sampai gemeteran gitu loh. Sampai wah ini udah gak bener nih. Sampai akhirnya ya udahlah, tapi nyokap gue tetap sholat, tetap jadi kegiatannya tuh tetap berjalan aja. Cuman kita sambil kayak ya waspada aja. Itu gitu. Sampai kejadian itu berapa lama abis tinggal situ? Kita nggak lama sih di situ, cuma ngabisin kontrak aja setahun, langsung pindah. Oke. Gue bersyukur banget sih itu, karena sumpah itu emang selain rumahnya juga begitu, itu kejadiannya emang banyak banget. Terutama kalau kita lagi nyuci piring di belakang. Oke. Itu kayak bener-bener kayak diperhatiin tuh kayak dari segala sisi, tau gak sih? Oh itu emang tuh rumah emang terlalu serem. Nah kalau rumah yang setelah gue pindah ini, itu kan beda berapa jalan. Jadi kayak ada 1, 2, 3 lah jalan gitu. Tapi masuk satu komplek. Rumahnya jauh lebih baik. Kamarnya sama ada 3, kamar mandi ada 2. Bedanya karena kamar gue paling depan, jadi gue udah ke bagian kamar mandi tapi kayak cuman untuk mandi aja. Klosetnya tetap di yang kamar mandi tengah. Nah, itu rumah, kan gue kalau pindahan tuh biasanya dibantuin sama saudara kan. Nah itu ada paman gue tuh 2 orang datang ke Tangerang bantuin nyokap. Itu paman dari keluarga nyokap kan. Dia dulu tuh yang bersihin sama yang tidurlah di situ. Besokannya cerita sama nyokap gue. Ya lagi tidur dibangunin sama cewek. Tuh malam pertama di situ. Itu malam pertama lu? Iya. Belum ada apa-apa, mereka tidurnya di ruang tamu berarti, ruang depan.
Dan tradisinya emang kalau pindah rumah itu kita tuh kan kita merah kucing. Kita tuh bawa kucing kita untuk nih rumah kamu yang baru gitu. Jadi kalau pulang ke sini ya gitu. Dan itu kan kucingku banyak ya. Kucing nyokap tuh kan banyak tuh. Ada banyak banget. Ada berapa ekor lah intinya gue lupa. Gue gendong kucing. Itu baru nyampe depan rumah. Mereka tuh ngegerem. Sampai akhirnya berontak, sampai gue dicakar kan. Berontak lepas. Gak mau masuk. Percobaan kedua sama, gak mau. Sampai akhirnya greget kan. Nyokap gue kan tetap nyuruh kan. Bawa dulu tuh. Disebutin nama kucing satu-satu gitu kan. Iya gue bawa lagi. Sampai akhirnya, ini bener. Ini yang nyaksiin gue sama nyokap tuh nyaksiin. Itu kucing. Yang 4 ekor yang kucing gue yang udah dewasa-dewasa ini. Kan jadi di rumah itu tuh ada gudang yang bangunannya sebenarnya rada misah sama bangunan. Jadi kayak ada gudang sendiri, ada sekotak sendiri lah gitu. Oke. Kamar kecil itu gitu. Di belakang letaknya? Paling belakang. Di belakang? Jadi kayak deket dapur. Oke. Akses ke halaman samping juga untuk jemur sama nyuci. Tuh kucing 4-4-nya kayak gimana sih? Lu kayak lagi formasi untuk menghadapi musuh tau gak sih? Kayak kayak gitu kucing gue. 4 ekor lah gue inget tuh yang gede. Bener-bener kayak adek nantangin mereka di depan karena tuh bulunya tuh berempat tuh. Kita kan kucing mau berantem. Iya. Kayak gitu. Gue langsung sama nyokap gue langsung kayak wah. Ada apa tuh di situ tuh? Ya kan? Kucing 4-4-nya. Nah, samping rumah gue ini sebelah kanannya itu tanah kosong. Oke. Jadi nggak dibangun rumah, nggak dibangun apa, kosong. Terus udah kayak gitu. Akhirnya udahlah dengan kucing itu lama-lama makin mungkin mereka bisa adaptasi kan. Sampailah gue tuh udah mulai disuruh ada tugas nyuci lah, gue nyuci baju. Karena gue sekolah kan paginya, otomatis nyuci baju kan pagi. Gue kan masuk tuh jam 7 kurang lah, 7 pagi kurang tuh. Gue nyuci tuh sekitaran jam 3 jam 4 pagi. Dan nyuci baju gue tuh manual. Ember-ember kayak gitu, nyuci penyikat gitu. Nyuci baju. Lo SMP nih berarti ya? Otomatis kan gue harus ngelewatin kalau di dapur dong, karena kan itu pintu cuma bisa dikunci di dalam. Kan emang ada pintu keluar, tapi ya dikunci di dalam. Jadi gue kalau misalnya gue takut banget gue mau dari depan, nggak bisa, pintunya kunci, jadi gue harus di dapur. Dan itu gue selalu takut kalau lewat situ. Ya mungkin kesuges karena kucing gue kan waktu itu. Nah pada saat itu gue lewatin pintu gudang itu tuh, percaya atau enggak nih, tuh dia ketawa. Kayak gitu. Kayak gimana sih, kayak cekikan yang kayak kecil gitu. Kayak terus gue yang kayak aduh itu apa lagi, tapi gue kudu nyuci gitu kan. Udahlah tuh gue udah gemeteran parah. Udah gue bodo amat deh, gue nyuci. Gue langsung naruh ember kan, ngisi air siap-siap gitu kan. Kan baju udah direndam tuh dari malam. Udah gue nyuci. Gue tuh nggak tenang. Mungkin kalau di ujung mata itu tuh gue udah tahu ada orang di situ. Jadi di gudang ini juga ada jendelanya, jendela kaca gitu, yang kaca apa sih yang persegi panjang susun-susun gitu. Nako. Iya, kaca nako. Kaca nako gitu, dan itu nggak diisi barang, jadi ada space di situ. Terus cuman kan gue juga orangnya berani-berani pengen lihat kali, takut-takut pengen lihat kan. Gue nyuci. Apa akhirnya bodo amat lah, gue tengok aja. Gue tengok bener. Tuh cewek ngatain gue gini, apa sih kayak gini. Dan mungkin kalau dicocok logi, itu cewek yang sama yang bangunin paman gue. Jadi kayak gue berasumsi, ternyata rumah lu di situ. Kayak gitu. Dan itu gue yang kayak, aduh. Gue udah langsung rasa miris aja tuh sama diri gue sendiri. Tapi intinya kan maksudnya gimana ya? Karena gue orangnya juga udah terbiasanya teratur kan. Mau gue mau ngapa-ngapain, jadi intinya gue lebih patuh sama mama gue deh gitu. Nyokap gue nyuruh nyuci, udah gue nyuci aja gitu. Sambil itu ada kali dia merhatiin tuh lama di situ. Dan itu berlangsung beberapa kali. Enggak berarti kan gue nyuci tuh seminggu 3 kali ya. Itu ekstrimnya pas gue, jadi sebelumnya itu di tanah kosong itu, nyokap gue nemu anjing. Ada anjing? Ada anjing dibuang, kayaknya di situ. Oke. Nyokap gue kan kasihan kan. Emang belum pernah melihara anjing sebelumnya, merahnya kucing. Nyokap gue kasihan, diambil anjing itu, bawa pulang, dikasih namanya Mongli.
Sampai akhirnya beranak pinak tuh, sampai anaknya diminta-mintain kan. Sampai akhirnya lu miara anjing, miara kucing juga tuh? Iya, gak berantem kok, tenang. Aman ya? Aman. Okay. Terus si Mongol ini kan sampai akhirnya mati kan sama beberapa anaknya gara-gara ada yang racun. Oh iya? Ada, sampai sisa satu anaknya nih yang dinamain Joa. Tuh, anjing putih lah gitu, anjing kampung putih lah, namanya Joa. Nah, ini anjing emang kalau ke anggota keluarga gue yang lain itu friendly, tapi kalau ke gue itu kayak cuek gitu loh, kayak oh lu kayak gitu. Jadi kalau yang lain pulang nih, sampai bokap gue yang cuek ke dia aja nih, pulang tuh disambut dengan meriah, atau nggak sih sama dia. Tau kan kalau anjingnya excited gitu, ekornya gerak-gerak lah. Kok ke gue tuh cuman kayak oh lu udah. Oh lu. Gitu beneran, itu beneran tuh anjing gue si Jawa itu. Terus nah adalah gue takut kan. Karena waktu itu gue lagi masa apa ya? Oh, gue OSIS, gue mau MBS, gue yang mosin, gue bikin peraturan kan masuk pagi tuh, pas zaman itu kan, otomatis gue harus lebih pagi, gue nyuci lebih pagi, gue nyuci jam 2. Buset. Seriusan. Jam 2 pagi, orang tidur dia nyuci. Ya, karena kan gue jam 5 atau jam 6 udah sampai sekolah. Karena kan mau ngemosin siap-siap, karena kan mereka gue sudah datang pagi. Itu kelas berapa waktu itu? Itu gue udah waktu itu kan gue jadi OSIS tuh dari kelas 10 ya, kelas 11-an berarti. Nah ya terus karena gue jam 2 pagi itu apa ya, dia tuh udah bukan cuma ngeliatin, tapi gue tuh udah mulai menyadari kalau di belakang gue itu udah ada yang lewat-lewat. Kenapa kok bisa lu nyadar ada yang lewat-lewat? Gue tuh berasa banget hembusan anginnya tuh beda. Gimana ya, hembusan angin logikanya atap yang kebuka aja yang depan gue, masa anginnya di belakang gue? Oh iya. Dan kenapa nggak pas tuh angin berhembus itu gue berasa di belakang gue ada orang gitu loh, lewat gitu kan. Gue udah dalam hati, gue udah lemes, jujur aja itu gue lemes. Nikah tuh udah gak ada tenaga, tau gak sih? Tuh kok nyokap gue liat udah kayak diprotes kayaknya tuh, gue nyuci gak bersih tuh kayaknya tuh. Udah gue buka akhirnya tuh pintu, masalahnya kalau gue buka kan si Jawa masuk kan, takutnya ke dapur apa, ngacak-ngacak dapur karena akses ke dapur kan. Nah pas gue buka, si Jawa tuh udah kayak mau nelen gue, tau nggak? Anjing ngegerem yang nunjuk giginya. Duh gimana nih? Cuman kan dorongan gue untuk, aduh gue harus cepet selesai nih nyuci gitu kan. Apa waktunya udah gak keburu apa segala macam. Sampai akhirnya gue bilang, Jawa sana. Gue bilang gitu kan. Jangan. Terus ternyata reaksi dia bikin gue takut. Akhirnya gue keluar. Gue kayak, duh gimana nih? Biasanya kan bapak gue bangun emang pagi tuh. Karena kan dia biasanya emang pagi-pagi di ruang tamu kan. Itu belum bangun, gue tumben banget gitu. Pas gue lihat jam, oh ternyata masih jam 3:30 pagi, belum bangun. Gue udah ketakutan aja, gimana ini. Itu bener-bener tuh sampai akhirnya ada barang jatuh di gudang, dalam gudang yang kosong gitu ya? Gue langsung berasumsi, oh lu udah balik lagi ke sono. Oh yaudah deh gitu. Gue nyuci buru-buru deh tuh nyuci. Karena gue dikejar waktu juga kan. Buru-buru, akhirnya gue cerita lah tuh sama nyokap gue. Gue bilang kalau tiap pagi gue nyuci, ada aja, emang nggak setiap kali gue nyuci sih, cuman kayak beberapa kali tuh dia tuh selalu ada, dan bikin gue merinding, bikin gue takut gitu loh. Terus akhirnya nyokap gue cerita, ternyata di kamar nyokap gue, kalau lu tidur nyokap gue di kamar nyokap, itu kayak ada suara rame banget, kayak suara apa sih kalau kata nyokap gue? Kuda lari ramean lebih. Gila, kuda. Seriusan kuda. Gue juga kayak, hah? Gue gak percaya. Ini secara gue gitu kan langsung kayak, hah kuda? Orang gue aja liatnya perempuan, kok malah dengar suara kuda sih gitu. Tapi langkah kuda gitu lari. Berdep mungkin gitu kali ya. Akhirnya semakin gak kondusif dong, kita ngerasanya udah pertama kucing. Terus gue punya anjing juga begitu. Tapi itu gudang isinya apa sih? Lu taruh apa itu? Barang biasa, dus-dusan. Kan nyokap gue suka ngoleksi perabot peralatan dapur. Lu taruh situ tuh? Taruh situ, disusun rapi. Gudangnya tuh berarti kayak gue bayangin kayak pos sapam udah nggak kepake aja gitu ya? Iya, tapi segitu ya? ada raknya, disusun rapi. Nyokap gue tuh orangnya rapi banget. Jadi nggak yang bobrok jelek gitu, enggak. Meskipun bahkan even di rumah jelek aja tetap rapi gitu loh dalamnya. Nah itu pun akhirnya gue cerita, diadainlah pengajian di rumah tuh. Akhirnya tuh diadain pengajian tuh. Diadain pengajian, syukuran rumah kali, selamatan apalah gitu.
Udah tuh malah makinnya tuh kayak di dapur, di gudang, terutama di gudang ya, itu udah kayak dus tuh mungkin udah dijedul-jedulin tembok kayaknya tuh, seberisik itu. Kayak ada aja, lo kalau misalnya mikir, kucing kali masuk terus jatuhin dus, tuh panci segede-gede apa, kucing gue segede apa, kucing gue bukan kucing yang gede banget gitu, dan itu pintu gudang kan tutup, nggak mungkin ada orang lah masuk, atau tikus tuh nggak mungkin. Di dapur itu kan jadi kita kayak ada kacanya lagi kan, dari ruang tengah ke ruang dapur. Di dapur tuh ada pintunya lagi karena Nah itu tuh pernah juga gue inget banget, gue kebangun jam 2:30. Itu emang gue lagi kayak diare gitu. 2:30 dari kamar gue kan di depan tuh. Kalau gue mau kloset kan gue pakai kamar mandi yang tengah. Gue lihat tuh dari tembok dapur yang arah mau akses ke gudang. Tuh ada yang diri di situ, tapi gue cuma lihat belakang gininya nih, dari samping belakang gini. Kalau gue bilang itu perempuan tapi tinggi banget, tapi itu wujudnya kayak perempuan. Kan cuma dapat bias cahaya dari ruang tengah, lampu dapurnya nggak nyala. Terus gue yang kayak jadi kencing gak ya gitu. Gue langsung kayak gimana gitu, takut banget. Gue pengen mau adik gue juga gimana, adik gue langsung agak susah dibangunin kalau udah tidur kan. Sampai gue nggak jadi kamar mandi. Nggak jadi, gue takut. Sama pernah juga di kamar gue kali ini. Kan jadi ada jendela, di depan jendela gue itu kan ada ke depan rumah. Itu kan ada halaman kecil, ada pohon delima kan. Daunnya tuh emang suka ngegesek-gesek jendela. Jadi kalau ada suara, gue nggak overthinking. Ya karena emang suara daun tuh. Iya, gue kayak kena angin gitu kan biasa lah ya. Suara dahan lah gitu kan, gue mikirnya. Gue tuh inget banget tuh, gue lagi ceritanya, kan gue suka nulis. Gue lagi nulis gitu kan, nulis tangan gitu di meja belajar gue yang sampingnya jendela gitu. Ada yang gue mikir apa RT gue, karena samping gue rumahnya Pak RT gue kali ya. Terus udah gitu gue masih biasa aja tuh. Gitu lagi, bapak gue belum balik ya posisinya. Gue di rumah cuma nama adik gue sama nyokap dia lagi di kamarnya. Terus udah sampai yang pecah tuh dari kamar mandi. Kamar mandi kamar lu? Ya, jadi ini meja belajar gue, ini kamar mandi tuh gak ada pintunya. Jadi kayak dikasih tirai gitu harusnya, cuma gak dikasih tirai kan, karena kan gak dipakai, cuma diisi tong doang, tong penyimpanan air. Sampai pas dia di kamar mandi, langsung gue nggak pakai banyak kompromi, gue langsung lompat dari kursi gue langsung kabur kamar adik gue. Wah tuh kata gue. Tapi suara cowok ya? Asumsi gue sih suara bapak-bapak sih harusnya. Pertama bayangannya dari luar rumah suaranya, sampai tahu-tahu ada di dalam kamar mandinya, itu yang gue langsung enggak, gue langsung kayak gitu. Terus pernah juga nonton TV, udah malam nih, matiin. Pas gue matiin, gue tuh kan di belakang sofa itu ada meja makan. Nah di meja makan tuh ada pintu kamar mandi. Itu ada yang berdiri deket pintu kamar mandi. Gue ngeliat dari kaca TV. Kucing gue sampai keinjak itu nggak sengaja, gara-gara gue kaget. Apa yang lu lihat waktu itu? Orang aja sih. Pakai baju? Gue lupa, nggak kan itu kaca TV ya. Oh iya, dia agak buram gitu ya. Jadi gue pokoknya itu orang. Gue mungkin, kayaknya gue udah stres deh, gue pikir gitu kan. Kayak semuanya tuh kelihatan jadi menakutkan gitu buat gue. Terus karena di rumah itu juga banjir ya, sering banjir kan. Oh sering banjir di sini? Sering banjir, kebanjiran, capek gitu kan, beresinnya apa segala macam. Akhirnya pindahlah ke beda komplek, tapi seberangan kompleknya. Tapi harusnya nggak banjir nih komplek yang baru? Nggak banjir, karena ada ke jalan utama, tinggi gitu. Oh tapi dekat situ juga? Dekat situ juga, emang nggak jauh-jauh lah, intinya di daerah-daerah situ. Pindah lu nih ke situ? Pindah. Setelah berapa lama total, inget nggak? Di situ kayaknya gua sekitar cuma 3 tahunan deh. 3 tahunan ya? Di situ. Nah, akhirnya gua ke rumahnya sekarang nih, yang masih ditinggalin sampai sekarang nih sama nyokap juga. Itu pas pertama pindah tuh kita berasanya emang pengap banget. Setahu gue emang rumahnya tuh bekas usaha di dulu kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu dia usaha catering apa usaha salon gitu katanya. Pokoknya emang bekas usaha. Itu rumah pengap banget, tapi rumahnya tuh plong lebar banget.
gak ada halaman, cuma ada teras doang, Oke. full keramik lah gitu. Jadi emang kalau kemarin kan masih ada tanahnya kayak gitu-gitu kan, kalau ini nggak ada. Kamar mandinya 2, di ujung deket tangga mau ke atas tempat toren, sama di ujung lagi deket wastafel dapur. Nah kalau yang ini kamar nyokap yang paling depan, kamar adik gue tengah, kamar gue yang paling kecil tuh yang belakang. Nah pas di situ, pas pertama kali tuh emang pengap banget, panas banget, wajar ya kan, mungkin udah lama gak ditempatin kan. Terus adalah pas di sana mulai ngerasain tuh di kamar mandi. Dia di kamar mandi tuh sama nyuci pagi, ya kan, nyuci aja tuh. Di belakang gue tuh ada suara orang naik tangga. Tangganya ini kan besi, ya kan. Itu tangga ngarah kemana sih di atasnya? Ke atas doang, toren, tempat toren. Tempat toren doang ya? Toren air. Nggak ada apa-apa di atas berarti? Nggak ada, paling ngomong naruh outdoor AC di atas. Itu ada suara dep 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 dep. Cuma kan mungkin gue bilang nyaru kali sama suara air yang gue kocorin sama suara sikat gue gitu kan. Sampai akhirnya gue mikir, masih baru, wajar kali gitu kan. Nah, bokap gue kan di situ sampai dari sakit kan, sakit sampai nggak ada. Sebelum pas dia balik dari rumah sakit, kan dia sempat di rumah dulu tuh. Kan gue lagi libur kerja kan, di rumah tuh cuma ada gue doang, adik gue masih sekolah. Bokap kan kita tidurin di ruang tengah sambil nonton TV kan, jadi emang bokap tuh cuma bisa tiduran aja, cuma nengok-nengok lah gitu, lemes lah dia kan. Gue lagi beresin kamar adik gue, jadi bokap gue sebenarnya kalau tiduran begini, kalau nengok ke kanan tuh udah lurus ke kamar adik gue yang kebuka itu, yang gue lagi beres-beres. Gue lagi beres-beres, ceritanya gue lupa lagi beresin baju kalau nggak salah tuh. Bokap gue tuh nanya, kamu lagi sama siapa? Gue kan langsung, kan gue penakut ya. Gue langsung nyamperin bokap gue. Kenapa Bi? Gue bilang gitu. Kamu lagi ngomong sama siapa? Enggak lagi ngomong sama siapa-siapa, gue bilang. Sendiri? Kan anak belum pulang. Gue bilang gitu kan. Terus bokap gue cuman kayak, oh gitu ya kan, gue mikir orang apa lagi sakit kali ya. Terus pernah juga pas lagi di kamar nih posisi dia. Nah kalau ini bedanya gudangnya di tengah ya, di antara kamar nyokap sama kamar adik. Jadi ada tengah space kosong gitu tuh jadiin gudang. Nah itu pernah juga pas bokap ditaruh di tangga di kamar mami, bokap nunjuk. Itu apaan? Kayak gitu. Terus ya kan di sisi lain kita prihatin ya. Aduh, kita udah mikirnya aneh-aneh deh, namanya orang lagi sakit kan. Bukan mikir hantunya sebenarnya gitu. Kita udah mikirnya jelek, takut apa gimana. Cuman dia tuh selalu bilang tuh sosok yang sama. Intinya tuh yang dia deskripsiin tuh sama terus. Singkat ceritanya sampai akhirnya beliau nggak ada, ya kan. Kita udah ngejalanin lah. Cici gue balik lagi ngurusin skripsi. Terus adik gue ya mau masuk SMA kan pada saat itu. Gue ya kerja, kayak gitu kan. Nah, cici gue kan bikin skripsi sampai begadang. Iya kan, karena mungkin lagi inspirasinya malam kali ya. Ngetik. Dia tuh ngedenger suara bokap gue. Kayak, Ci, belum tidur. Terus, bokap gue, Ci gue kan karena masih fokus, dia mikirnya bokap gue masih ada kan. Maksudnya karena kebiasaan. Jadi kayak, belum, terus dia langsung kayak sadar lagi, kan bokap udah gak ada. Terus udahlah tuh sama adik gua di kamar dia, kan dia tidur sendiri di kamar dia. Pintunya tuh emang ada kacanya, beda sama pintu gue yang full kayu kan. Itu tuh dia dengar suara langkah bokap tapi nyeret. Terus adik gue takut kan. Cuman ya udahlah gitu, bokap kali gitu. Akhirnya kita kan kayak kumpul terus kita ceritain tuh. Gitu. Itu bokap kali gitu, ya udahlah gitu kan. Mungkin emang masih ada di sekitar sini kali apa gimana. Udah berapa hari setelah meninggal? Duh gue lupa ya, jelas emang belum 40 hari sih. Belum 40 hari ya? Terus Ci gue kan gue udah berangkat kerja posisinya. Adik gue juga udah berangkat sekolah. Nyokap udah berangkat kerja. Dia mandilah tuh. Dia sukanya mandi di kamar mandi yang depan wastafel dapur. Oke. Kalau gue sama yang lain tuh nggak suka mandi di situ. Sukanya mandi yang di kamar mandi yang deket tangga karena lebih luas kan. Gitu. Terus udah kayak gitu, dia mandi di situ. Pintu kamar mandi digedor-gedor. Ketok-ketok gitu, duduk. Lihat nggak ada orang. Takut lah dia.
Beberapa kali tuh kayak gitu kejadian. Tapi kalau di kamar mandi tuh cuma dia doang yang ngalamin. Sampai gue juga pernahnya tuh pas apa ya? Pas gue lagi di kamar. Ini kayaknya tuh gue pas posisinya udah di apa namanya? Udah di kerja deh. Udah dipindah kota lah, keluar kota. Gue kan gue di kamar lagi sendiri kan. Itu gue gimana handphone. Gue nggak lagi nonton video ya. Gue lagi ngetik. Itu ada suara apa ya namanya kayak orang lari kencang banget. Dari mana suaranya? Ya dari tangga itu ya ke dapur, arah wastafel dapur gitu. Terus udah kayak gitu gue keluar kan, gue ngintip aja karena kan gue takut. Gue ngintip aja gitu, udah gak ada orang, udah bukan orang. Gue langsung masuk, gue diem. Pernah juga deh gue cerita, dia tuh tidur mimpi nenek-nenek. Nah jadi di kamar adik gue ini ada lemari yang udah nempel sama tembok. Lemarinya dari kayu gitu, tapi udah nempel gitu. Cuma kan kita isi baju kan. Nah itu tuh apa namanya, emang tuh lemari tuh kayak agak-agak nyeremin gitu sebenarnya. Sudutnya kita tuh kayak selalu ngerasa diawasin terus dari sudut itu, kayak gitu. Jadi kamar adik gue kan emang lebih luas daripada kamar gue kan. Adik gue tuh cerita tuh dia lihat nenek-nenek sampai kayak mimpi kayak agak ketindihan gitu loh. Ini setelah bokap meninggal udah lama. Dan kan gue pikir kayak nenek-nenek ya udahlah gitu kan. Dan gue diliatin juga. Dimimpiin juga gue. Oh dimimpiin. Jadi waktu itu gue pulang midnight malam. Kayak kalau nggak salah tuh 1:30 gue baru nyampe rumah deh. Gue bersih-bersih di kamar mandi. Itu aja gue ngibrit di kamar mandi kan gue takut dia nggak berani lihat ke belakang kan. Terus gue langsung ke kasur, udah tuh. Gue langsung tarik selimut. Gue tidur gue emang kan ada lemari gue di samping kasur kan, tuh ada kacanya tuh emang kalau gue nengok ke kanan tuh udah kaca lemari. Terus gitu gue tidur tuh gue mimpi nenek-nenek gitu, gue dikejar sama nenek-nenek, mukanya serem banget. Dan itu pas gue bangun kan gelap ya, gue cuma pakai lampu apa sih kalau lo tahu tuh lampu yang ditempel dinding itu tuh, yang warnanya warm white gitu. Tuh gue ingat banget tuh pas gue mimpi gue bangun, gue langsung liat diri muka gue sendiri kan. Terus kan lampunya yang mati terus nyala pelan gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Pas dia mau kan gue langsung liat kaki gue selonjoran, gue mau gue tarik lagi begini, gue lihat di belakang pintu gue itu di sudut itu ada orang berdiri. Itu nenek itu. Wah itu udah gimana? Gue mau kabur kemana tuh? Di deket pintu ya kan. Udah gue cuma tarik selimut aja sampai gue ketiduran lagi. Cuma kalau di sana sih kalau aneh-aneh kucing sih nggak ada. Kucing gue kayak udah biasa aja. Cuman gue tuh sampai beranggapan kalau ditemenin kucing tuh gue ngerasa aman aja. Sampai gue kalau malam-malam gue pengen ke toilet tuh gue bawa kucing gue tuh nggak sih, saking gue takutnya di situ. Terus pernah juga waktu nyokap sakit. Tuh pernah nyokap sakit, gue dikasih tau sama temen gue yang bisa lihat lah, teman kerja. Dia bilang kayaknya lu kudu buru-buru pulang deh. Kenapa gitu kan? Feeling gue nggak enak kata dia gitu. Kenapa emang gue gitu kan? Itu apa namanya, di rumah lo lagi dikelilingin sama apa makhluk-makhluk gitu kata dia gitu. Beneran. Terus gue langsung kayak, lu yang bener, gue bilang. Ya gue beneran, makanya lu pulang aja. Bener, nyokap gue tuh cuman kayak ngeraung-ngeraung sakitan, badannya dipegang panas. Enggak dingin enggak, tapi dia ngerasanya tuh dingin sedingin-dinginnya. Kalau gue kan masih berusaha berpikir itu medis ya, gimana udah berobat atau gimana gitu kan, tapi ya udah cuma bisa gitu doang, tapi besokannya sembuh. Tapi nggak lu bawa ke rumah setelah sakit berdoa enggak, setelah baca-baca doa gitu. Terus ya kalau ini emang gudangnya sih, di gudangnya tuh yang emang terlalu heboh lah menurut gue, kayak barang tuh bener-bener dimain-mainin. Oh banyak ya itu ya? Banyak, barang tuh bener-bener di otak-atik gitu loh. Dijatuh-jatuhin, berisik. Maksudnya sering kejadian ya di gudang itu? Sering. Sampai pernah gue ditinggal pulang kampung. Waktu itu. Gue di rumah sendiri. Dan gue langsung berpikiran untuk tidurnya di kamar paling depan. Kamar nyokap? Karena gue takut itu kayak udah safe zone gue lah. Gue kayak bikin lingkaran lah di situ. Gue saking takutnya gue gitu kan. Pada saat itu, kan jadi tuh sebenarnya kalau menurut gue kayaknya tuh sebelumnya tuh teras harusnya. Cuma dijadiin kamar, karena dari bentukan apa keramiknya lah yang gue lihat kan, sama kacanya, pintu kaca tapi kayak dari luar arahnya kayak gitu kan. Gue lagi tidur, berusaha tidur tuh habis video call gitu, gue tidur, gue melek,
gue tuh lihat orang duduk depan TV. Kan gue bisa ngeliat di jendela kan, gue tuh lihat orang duduk depan TV. Terus gue tuh siapa yang duduk situ? Kan gue doang di rumah. Gue nangis, gue cuma bisa nangis doang. Lagi gue yang kayak... Lu ngeliat posisi dari mana ke mananya? Dari belakang. Dari belakang berarti palanya doang ya? Karena TV emang sengaja gue nyalain. Ada orang duduk? Orang duduk. Gila. Dan itu kan gue mau narik gorden buat nutup jendela kamar nyokap gue juga. Gue takutnya, gue tuh kayak berasumsi takutnya dia nengok gitu loh. Iya. Iya kan? Apa cowok cewek yang lu lihat? Gue sih ngeliatnya kayak orang duduknya begini sih. Jadi tapi rambutnya? Gue nggak sempet langsung ngegenderin tuh cewek apa cowok. Pokoknya gitu siluetnya. Karena gelap. Udah sepundak, udah ketutup ya, udah ketutup sofanya ya. Karena kan ada sofa lagi. Jadi sofa bed ngegelar begitu, sama ada sofa lagi yang agak nutupin dia. Ngeri banget. Terus gue nggak tidur tuh. Gue liatin aja sama gue. Dan itu rumah gelap posisinya, lu matiin semua lampu ya? Yang tengah doang, kalau dapur enggak. Nah itu juga bahkan sampai sekarang, kalau mau sore atau mau malam nih, nyokap gue pasti nyalain lampu gudang. Kalau nggak dinyalain bang, itu berisiknya ampun. Jadi kalau dinyalain udah anteng. Nggak tahu deh, itu kayak mungkin permintaan nggak tertulis dia kali ya. Pokoknya sampai kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Cuman kalau yang lewat-lewat itu banyak. Kalau yang malam-malam lewat, kayak malam tuh lebih kayak banyak aktivitasnya mereka sih. Memang karena kayak gue di kamar nih, gue dengar ada yang bahkan dari celah pintu, gue tuh lihat kok ada yang lewat gitu. Yang langkah nyeret yang dibilang adek gue tuh gue dengar banget jelas. Emang agak-agak kacau sih. Iya maksudnya banyak keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu yang lu alamin. Banyak sih. Sama keluarga ya. Ya mungkin beberapa orang juga pasti ngalamin sih yang kayak gitu-gitu ya, gue rasa. Tapi kan tadi lu sempet bilang kalau bokap lu selalu waktu masih almarhum masih hidup selalu nunjuk ke satu sosok nih. Yang dia bilang apa itu? Yang dia deskripsiin sosoknya yang dia lihat. Yang dia bilang sih waktu pas lagi ke gue tuh kayak perempuan. Makanya kan dia berasumsinya mungkin tuh adik gua atau mungkin... Perempuannya pakai gimana? Dia nggak ngomong jelas. Nggak ngomong. Cuman dia bilang pasti perempuan. Cuman kalau yang pas terakhir yang pas dia di kasur nyokap tuh, dia nunjuknya tuh tinggi. Jadi kan logika, bukan logika sih, nggak usah dilogikain ya. Cuman kan apakah itu terbang? Apakah itu dia lagi di atas? Apakah emang tinggi? Apakah emang tinggi gitu kan? Karena emang pas kita semua lagi ngelingkarin dia gitu loh. Itu di belakang kita. Itu sampai kayak gitu ketika bokap. Cuma kan orang pada bilangnya oh mungkin ya memang tanda-tandanya sebelum nggak ada gitu kan. Padahal juga ada yang bilang kayak gitu. Oh ada yang bilang gitu ya? Ada yang bilang gitu. Dan sebelum 40 hari kakak lu yang denger ya? Cici lu yang denger ya? Cici gua dengar suara bokap. Meskipun kayak sekarang kan udah pada tinggalnya pada misah-misah kan. Sekarang siapa yang tinggal situ? Nyokap. Nyokap doang sendiri? Sendirian nyokap? Iya. Adik lu? Adik gue kan ada, dia kan kuliah sambil kerja, udah lulus sih. Kerja kan dia. Oke. Kayak gitu. Berarti sekarang nyokap tinggal sendiri di situ dan lu nggak tahu nih cerita barunya apa yang terjadi di situ ya? Nyokap paling bilangnya masih sama. Masih sama? Masih berlanjut. Gila. Masih berlanjut. Itu sampai apa namanya? Yang namanya padahal dibersihin kan nama nyokap pasti. Harus dijaga tetap bersih. Segala macamnya. Tapi masih aja. Tapi gue ada satu tips sih. Ini mungkin bisa dikasih tahu ke nyokap lu juga nih. Kan dia masih tinggal situ juga nih. Ada satu tips gue kalau emang udah ngerasa nggak enak nih. Coba deh nyalain HP deh, videoin. Udah taruh aja kamera. Itu bisa nenangin loh. Secara psikis bisa nenangin. Secara teknikal juga ya udah kalau ada apapun itu kerekam gitu loh. Iya kan? Nah ini kan lu udah nyeritain nih dari rumah pertama lo tinggal terus sampai pindah-pindah sampai sekarang ke rumah yang terakhir nih yang masih nyokap tinggal di situ. Gue pengen tahu nih kalau yang sebelum yang dari rumah ini yang rumah ada gudang di belakang itu yang misah, yang ada si cewek itu. Itu ceritanya lu nggak tahu ya? Sempat ditanyain, karena kan ngeganggu banget ya. Dia tuh sering banget muncul kan. Orang lagi kadang-kadang tengah malam masak dia suka muncul gitu, suka nampakin diri. Yang ada yang mau cerita.
Termasuk pemilik rumahnya juga nggak mau cerita. Si pemilik rumahnya juga bilangnya apa waktu itu lu tanya? Waktu itu kan emang ada yang ngontrak di situ kan. Udah aja gitu. Itu juga nggak lama sih kalau nggak salah ngontraknya. Cuma berapa bulan doang. Langsung cabut ya? Langsung cabut. Berarti itu belum habis kontrak harusnya kan? Iya, kalau gua kan di situ karena capek, banjir. Iya. Bersihnya capek banget kan. Iya dong, lumpur kan. PR banget gitu, bersihnya perabotan pada rusak gitu loh. Iya. Itu yang bikin capek. Cuma kalau yang sebelumnya itu gua nggak tahu deh faktornya apa. Cuman emang pindah. Jadi kayak udah aja gitu nggak tahu di mana. Cuma kalau menurut gua, kalau gua nanya sama beberapa orang dan nyokap nanya beberapa orang ya faktornya kan banyak. Terutama kan samping gua itu kan kosong. Kosongnya bukan rumah lagi. Kebon Iya kosong. Kan? Kalau rumahnya mah kayak rumah gimana sih? Rumah keluarga yang menyenangkan gitu sebenarnya. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Monik ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin ya. Dari kecil, dari dia tinggal di rumah yang pertama sampai rumah saat ini, rumah orang tuanya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Monik. Kak Monik, thank you banget Kak. Thank you. Udah cerita lagi di sini. Cerita mulu kayaknya gue ya. Iya, ini cerita yang benar-benar natural, epic, dan thank you ya udah nyeritain ini. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Kak Monik ini, caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Akhir kata, gue Gilang izin pamit. Kak Monik juga izin pamit. Bye-bye.